Selamat malam sahabat-sahabat GPB dimanapun berada. Senang kita berjumpa pada malam hari ini dalam acara Night Call GPB tanggal 15 Agustus 2022. Kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami siap untuk membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah supaya kami mengerti firman-Mu, supaya firman yang kami baca boleh kami mengerti untuk kami lakukan dalam hidup kami hari ini dan selamanya. Amin. Sahabat-sahabat GPB, pembacaan kita pada hari ini berdasarkan 1 Timotius pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Sahabat-sahabat GPB yang diberkati Tuhan, tema daripada renungan malam kita adalah hormat dan kasih persaudaraan. Ada sebuah cerita di sebuah gereja, terjadi sebuah persoalan. Lalu sang pendeta yang masih muda mengundang para majelis untuk rapat supaya persoalan yang muncul di jemaat dapat terselesaikan. Ketika rapat berlangsung, ternyata terjadi perdebatan yang sengit. Lalu kemudian seorang majelis atau presbiter yang sudah tua dengan keras berkata, "Pak Pendeta, saya sudah 5 periode jadi presbiter." Artinya kalau dia presbiter GPIB berarti sudah 25 tahun. Kira-kira begitu, sahabat-sahabat GPB. Lalu kemudian presbiter yang tua ini mengatakan, "Coba lihat bagian belakang celana saya. Bagian belakang celana saya ini sudah mulai robek." Lalu kemudian sang pendeta muda bertanya, "Memangnya apa hubungannya dengan persoalan kita?" Lalu kemudian presbiter yang tua itu berkata, "Karena saya sudah 25 tahun menjadi presbiter, saya sudah sering ikut rapat, saya sudah berpengalaman. Nah, buktinya celana saya bagian belakang sudah mau robek karena keseringan rapat." Mendengar argumen daripada presbiter yang sudah berpengalaman, sudah sekian lama menjadi presbiter, pendeta muda ini tidak mau kalah. Lalu dia bilang gini, "Pak, coba lihat kacamata saya, sudah tebal, bahkan mungkin akan bertambah tebal. Mungkin Bapak perlu tahu bahwa kacamata saya tebal karena saya terlalu banyak membaca buku tentang gereja dan jemaat. Jadi saya punya pengetahuan cukup untuk dapat menyelesaikan persoalan yang ada di jemaat ini." Nah, sahabat-sahabat GPB, itu hanya sebuah cerita sebagai contoh bahwa dalam sebuah persekutuan memang bisa terjadi ada persoalan. Tetapi terkadang persoalan yang ada di jemaat itu sebenarnya atau mungkin tidak terlalu besar, biasa-biasa saja. Tapi persoalan itu makin besar, makin meluas dan tidak bisa dikendalikan, bukan karena persoalannya, tetapi justru terletak pada orang-orang yang menyelesaikan masalah itu, yang menjadi persoalan ini semakin besar, semakin rumit, dan tidak bisa diselesaikan. Orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang tidak mau kalah. Dan akhirnya persoalan itu menjadi runyam dan sulit diselesaikan. Sahabat-sahabat di GPB yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita, Rasul Paulus menulis surat yang pertama kepada Timotius.
Kita tahu bahwa Timotius ini anak rohaninya. Sejak umur 15 tahun, Timotius sudah diajak oleh Paulus untuk berkeliling, mendampinginya dan melayani. Lalu ketika dia sudah umur 30-an, dia dipercaya menjadi seorang pemimpin di jemaat Efesus. Nah, bayangkan dengan usia yang masih muda tentu sangat minim yang namanya pengalaman. Persoalan-persoalan pasti menanti di hadapan anak rohani Paulus, yaitu Timotius. Oleh sebab itu kemudian Paulus menulis surat, memberi saran, memberi masukan kepada Timotius. Di situ dikatakan oleh Paulus, kalau ada persoalan yang dilakukan oleh orang-orang yang lebih tua, baik itu laki-laki atau perempuan, lihatlah mereka sebagai orang tuamu atau sebagai ibumu. Janganlah berkata keras atau mungkin berkata kasar. Dengan kata lain, Paulus mengatakan kedepankan etika, menghormati orang yang lebih tua, itu hal yang penting. Dengan demikian Timotius akan berkata-kata dengan lemah lembut, mencari kata-kata yang tepat, dan juga mau menerima masukan dari yang lebih tua. Kalau toh ada kesalahan, maka tegurlah dia sebagai orang tua dengan bijaksana dan juga dengan berhikmat. Begitu juga kalau ada anak-anak muda yang lebih muda dari Timotius, maka Paulus juga menasihatkan, tegurlah mereka seperti saudaramu sendiri. Tidak ada seseorang yang punya saudara dan mau menyakiti saudaranya. Dia pasti menyayangi saudaranya, melindungi dan menjaga saudaranya. Itulah yang disampaikan sebagai nasihat Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dengan cara itu, maka sikap hormat kepada orang tua dan yang lebih muda tetap terjaga. Hubungan kasih persaudaraan tetap terjalin dengan baik. Dengan sikap hormat dan penuh kasih persaudaraan, maka sebuah persekutuan akan bertumbuh dengan baik. Setiap persoalan apapun juga dapat terselesaikan dengan baik. Inilah mungkin yang diperlukan saat ini. Orang berpengalaman banyak, orang pintar banyak. Tetapi marilah kita rendah hati, mau saling menghormati satu dengan yang lainnya, mau menjalin kasih persaudaraan, karena kita dalam satu persekutuan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, sehingga persoalan-persoalan yang ada, yang besar menjadi kecil dan yang kecil bisa diselesaikan, dan kita bisa membangun persekutuan yang indah dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya. Amin. Sahabat-sahabat GPB, setelah kita mendengar firman Tuhan dan kita berkomitmen untuk melakukannya, kita akan berdoa mohon pertolongan Tuhan agar firman yang kita dengar dapat kita lakukan, dan kita juga dapat beristirahat malam ini dalam perlindungan, kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar bersama. Kami ingin memiliki rasa hormat satu dengan yang lainnya. Kami ingin memiliki rasa kasih persaudaraan antara kami dengan orang-orang di sekitar kami. Kiranya firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini memberikan kami hikmat bahwa kami harus saling menghormati, harus membangun kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya, terutama ketika terjadi perbedaan pendapat, perselisihan atau pertengkaran. Biarlah kami mengedepankan cinta kasih kelemah lembutan. Jauhkan dari kami sikap berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, menyakiti hati orang lain ya Tuhan. Sehingga persoalan yang tadinya biasa atau kecil menjadi besar karena karakter dan kepribadian kami yang tidak dewasa itu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelayanan Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat GPIB yang pada saat-saat ini sedang melaksanakan pesta iman, pemilihan diaken dan penatua tahun pelayanan 2022-2027. Berkati ya Tuhan seluruh proses yang ada pada tingkat jemaat, seluruh panitia pemilihan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Warga CD jemaat boleh menggunakan hak pilihnya dengan bertanggung jawab dalam pimpinan Roh Kudus.
sehingga nanti terpilih presbiter, diaken, dan penatua 5 tahun ke depan untuk memastikan pelayanan kesaksian di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dapat berjalan dengan baik. Nanti malam kami akan beristirahat, namun sebelumnya kami bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai kami dari pagi, siang, dan malam dalam seluruh karya layan kami, baik kami selaku pekerja, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau apapun. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Tubuh kami lelah karena semua aktivitas itu, dan kami akan beristirahat malam ini. Tuhan lindungi dan sertai kami, supaya kami dapat tidur dengan nyenyak dan selamat, dan tubuh kami dapat istirahat dengan baik. Dan besok dalam kebaikan Tuhan kami diberi kepercayaan hidup 1 hari lagi, sehingga kami bangun dengan penuh sukacita karena Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat istirahat, selamat melaksanakan firman Tuhan bagi semua sahabat-sahabat GPIB. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan Lansia Berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.